Suami preman ternyata sultan. Bab 329. Gak apa. Serahkan sama saya, balas Raka. Berangkat sekarang. Ya, bismillah. Azam memulai doa. Raka pun mulai menyalakan mesin mobil dan melajukannya. Awalnya pelan tapi lama-lama semakin bertambah kecepatannya. Keren juga. Laju tapi tetap hati-hati. Sepertinya memang sudah mahir ya, kata Azam. Ia mulai merasa nyaman dengan pembawaan Raka yang tak gerasak-gerusuk dalam menjalankan roda empatnya. Raka hanya tersenyum tipis. Tatapannya tetap fokus ke jalan. Karena lamanya perjalanan, cerita demi cerita yang mengalir dari keduanya pun cukup banyak. Termasuk cerita tentang Azam yang sesuai dengan dugaan Raka sebelumnya. Dia adalah anak dari seorang kiai yang cukup terkenal. Dia juga tak jarang menggantikan ayahnya berceramah jika ayahnya itu sedang berhalangan. Seperti halnya malam kemarin. Azam baru saja pulang menghadiri tablik akbar dan mengantuk saat menyetir karena kelelahan. 14. Selain sebagai dai, Abah juga punya travel umrah, punya pesantren, dan punya pengurus khusus untuk acara-acara seperti ziarah, ungkap Azam. Dari cerita yang disimak Raka, dia bisa menebak jika majikannya itu bukanlah orang sembarangan. Dia berasal dari keluarga agamis yang pastinya banyak disegani orang-orang. Langit di atas sana sudah hampir redup saat mobil yang dikemudikan Raka memasuki sebuah rumah yang terbuat dari kayu tapi begitu kokoh dan luas. Lebih mirip padepokan yang saat kecil sering Raka lihat di TV. Rumah yang sepertinya mengusung konsep alami itu tetap terlihat megah dan indah. Di sekelilingnya, ada beberapa gazebo yang berdiri juga tanaman-tanaman yang tumbuh. Sudah sampai. Ini rumahku. Rumah Abah maksudku, kata Azam. Raka mengangguk pelan. Tatapannya tertuju pada beberapa orang yang langsung menghampiri mobil tersebut. Ayo turun. Biar aku kenalkan pada Abah dan Bu Nyai, kata Azam lagi. Dan Azam akhirnya pulang juga. Sambut orang-orang yang menghampiri mobil tadi. Seorang laki-laki paruh baya juga baru saja keluar rumah. Dia bergegas menghampiri sang putra. Bagaimana keadaanmu? Tanya laki-laki berjenggot sedikit lebat itu. Alhamdulillah, baik, Abah. Semua ini berkat pertolongan dia. Azam menunjuk Raka yang ada di sebelahnya. Ini ayahku. Orang-orang sering memanggilnya Abah, Abah Hashim. Raka pun langsung mengangguk sopan lalu mengulurkan tangannya. Raka, katanya memperkenalkan diri. Dia sekarang jadi sopir Azam. Abah tahu sendiri, kalau Azam bawa mobil, ada saja insiden yang terjadi, lanjut Azam membeberkan. Abah gimana kamu saja? Yang penting kamu baik-baik saja. Tuh, Bu Nyai juga sangat khawatir sama kamu. Abah menunjuk wanita yang usianya yang jauh lebih muda darinya yaitu istrinya, Ibu Tiri Azam. Azam melangkah mendekati wanita itu dan turut memperkenalkannya pada Raka. Ini ibuku. Orang-orang sering memanggilnya Bu Nyai. Nama aslinya Dewi, kata Azam. Raka melakukan hal yang sama. Mengulurkan tangannya. Tapi wanita yang usianya masih di bawah 50 tahunan itu hanya menangkupkan kedua tangannya di dada dengan senyum tipis. Bahkan sangat tipis. Dari sana Raka bisa menerka jika Bu Nyai tak seramah Abah. Namun ia tetap harus menghormati keluarga majikannya itu. Kamu sudah benar-benar sembuh, Sam. Gak perlu panggil dokter lagi. Kalau belum pulih, acara khitbah lebih baik kita tunda dulu, tanya Bu Nyai. Gak perlu. Ini tinggal nunggu dibuka perban, jawab Azam.
Acara khitbah tetap besok saja, kasihan keluarga Alicia, pasti sudah mempersiapkan semuanya. Kalau dibatalkan sekarang terlalu mendadak, lanjut Azam. Ya sudah terserah kamu, timpal Bunyai. 15. Azam hanya tersenyum samar. Aku mau antar Raka ke tempatnya. Terus mau langsung istirahat juga. Capek. Biar besok fit. Pergilah. Abah menepuk pundak putranya itu. Ayo. Azam mengajak Raka ke salah satu gazebo di belakang rumah. Tempatnya seperti sebuah rumah panggung tapi nyaman. Meski hanya ada satu kamar di dalamnya. Mulai hari ini tempat tinggalmu, kata Azam. Raka mengangguk mengerti. Aku tinggal dulu, mau mandi, mau ganti baju. Dari kemarin belum ganti baju, lanjut Azam. Raka kembali mengangguk. La juga sudah sangat ingin beristirahat karena badannya terasa sangat lelah setelah menyetir begitu lama. Di tempat baru itu, Raka benar-benar merasakan semuanya serba baru. Lingkungan baru, orang-orang baru, dan kehidupan baru. Meski masih terasa sangat asing, tapi dia merasa tenang. Malam ini, saat Raka sedang istirahat, pintu kamarnya diketuk. Begitu dibuka, Azam langsung mengulurkan bungkusan ke tangannya. Itu baju milikku. Maaf bukan apa-apa. Siapa tahu kamu membutuhkannya, kata Azam hati-hati. Ia hanya prihatin melihat penampilan Raka yang lusuh tentu karena ia lama tak membeli baju baru. Terima kasih. Ini sangat berguna untukku, timpal Raka dengan senyum merekah. Di situ ada kemeja, ada baju koko juga. Pilihlah baju yang paling kamu suka buat acara besok, tutur Azam. Raka mengangguk. Lanjutkan istirahatnya. Besok pagi ikut aku ke rumah calon istriku. Azam kembali berujar sebelum akhirnya pergi. Mendengar calon istri, Raka kembali teringat pada foto profil dan nama yang kemarin tertera di ponsel Azam. Juga nama yang disebut Azam tadi. Alicia. Apa itu Alicia yang sama? Tapi kan Alicia gak ada di kota ini. Atau mungkin orang yang berbeda. Pikirnya. Tak ingin memikirkan hal yang bukan urusannya lebih jauh, Raka pun memutuskan untuk langsung tidur. Toh meskipun itu Alicia yang sama atau Alicia yang lain, tak ada hubungannya dengan dirinya. Hubungan di antara dia dan Alicia hanya sebatas masa lalu meski sempat ada ikatan tanpa nama yang terjalin. Ikatan yang hanya berdasar nafsu semata dan bukan cinta murni dari hati. Satu hal yang Raka pikiran. Jika benar itu Alicia yang sama, maka dia sungguh beruntung dicintai dan diterima apa adanya oleh lelaki sebaik Azam. Juga oleh keluarganya yang sangat agamis. 16. Suara azan subuh terdengar begitu merdu di telinga Raka. Dia yang sedang tidur dengan sangat lelap pun, sampai terbangun dan terdiam sejenak untuk mendengarkan lantunan azan tersebut sampai habis. Raka tersenyum kecil. Tentu karena dia bisa mengenali suara yang baru saja terhenti. Azam. Meski Raka baru bertemu dengan lelaki itu 2 hari saja, tapi dia bisa mengenali suaranya. Suara azan barusan terdengar begitu dekat. Namun entah di mana letak masjid di daerah sana. Raka tak tahu apa-apa karena tempat itu masih terasa sangat asing untuknya. Raka mencoba keluar kamar. Suasana sekitar masih remang-remang dari cahaya lampu yang menyala. Tiba-tiba saja ada beberapa orang yang melewati dirinya. Permisi, sapa Raka. Kalau boleh tahu, masjid yang dekat di sebelah mana ya? Lanjutnya, masjid. Itu di belakang, Kang. Kebetulan kami juga mau ke masjid, timpal orang tersebut. Wah, kebetulan sekali.
Saya izin bareng kalau gitu, balas Raka dengan senyum mengembang. Mari, sahut orang tadi sembari melangkah. Raka pun ikut melangkah, mensejajarkan diri dengan dua orang tadi. Sesekali ia mengusap lengan karena mengenakan baju pendek. Dan ternyata di daerah sana, cuaca pagi hari lumayan dingin. Benar saja, ternyata tak jauh dari kediaman Azam, ada sebuah masjid cukup besar. Bahkan orang-orang yang akan melaksanakan salat subuh berjamaah cukup banyak. Masjid ini masih milik Abah. Pesantren ini juga, kata salah satu orang yang berjalan di sisi Raka. Raka menengok ke kiri dan ke kanan. Ia baru menyadari jika di sekelilingnya sekarang ini adalah sebuah pesantren. Pantas banyak anak-anak yang sedang berbondong-bondong menuju masjid. Ternyata mereka adalah santri di pondok pesantren tersebut. Raka tak sempat menanggapi apa-apa karena mereka keburu sampai di teras masjid. Ia pun segera menuju ke tempat wudhu di mana ada banyak para santri yang sedang mengantri juga. Beruntung keran air yang tersedia di sana banyak hingga tak perlu lama mengantri. Raka memasuki masjid berbarengan dengan iqomah yang dibacakan. Dia lalu berdiri di barisan paling belakang dan bersiap untuk mengikuti salat subuh berjamaah. Dan imamnya adalah Abah Hashim sendiri. Setiap bacaan salat yang dibawakan Abah, terdengar begitu menenteramkan. Meski selama di penjara Raka seringkali mengikuti salat berjamaah bersama para tahanan lainnya, tapi salat kali ini terasa lebih khusyuk. Hingga akhirnya 2 rakaat itu berakhir dalam waktu yang terasa sangat singkat padahal surat yang dibaca Abah tergolong panjang. Raka tak langsung beranjak. Dia ikut berzikir dulu dengan yang lain. Meski kebanyakan jemaah langsung membubarkan diri. Setelah selesai, barulah ia pun ikut keluar dari masjid. Menuruni teras kemudian mengenakan sandalnya. 17. Ke masjid juga. Kok tahu ada masjid di sini? Raka menoleh. Lalu tersenyum pada Azam yang ternyata sudah ada di belakangnya. Terbangun dengar suara azan yang merdu, timpal Raka berkelakar. Cek, bisa aja. Azam tersenyum ramah. Ia kini berjalan di samping Raka dan melangkah bersamaan. Tapi emang itu kenyataannya. Karena dengar suaramu saat azan, aku keluar kamar. Terus ketemu yang mau ke masjid juga. Jadi barengan, timpal Raka. Sorry, aku belum sempat ajak berkeliling sekitar sini. Besok deh, aku usahain, timpal Azam. Oh iya. Untuk sarapan, nanti bisa bareng para santri ya, di dapur umum. Semua pekerja Abah juga biasa makan di sana. Biar sekalian. Nanti aku anterin, lanjut Azam. Raka hanya mengangguk. Sebagai orang yang sekarang bekerja pada Azam, dia hanya perlu patuh pada setiap perkataan majikannya itu. Sekarang bersiap saja dulu. Nanti setelah sarapan, langsung berangkat ke rumah calon istriku, lanjut Azam saat sampai di depan kamar Raka. Siap, bos, timpal Raka. Bos apaan? Gak ada, panggil nama saja, protes Azam. Mana mungkin, aku sungkan. Apa kata Abah dan yang lain? Sama saja aku gak menghormati majikan, balas Raka tak enak. Azam menghela napas pelan. Kalau gitu panggil abang ajalah. Raka hanya menanggapi dengan senyum tipis. Aku pergi, ya. Mau siap-siap juga. Lanjut Azam. Dia sempat menepuk pundak Raka lalu berjalan menuju kediamannya. Pun dengan Raka yang menaiki undakan tangga ke kamarnya. Selain kamar, di tempat tersebut juga disediakan kamar mandi yang sama-sama mengusung konsep alami. Hingga Raka bisa mandi dengan tenang dan segar.
Jauh berbeda dengan keadaannya waktu di penjara dulu. Selesai mandi, Raka langsung memilah-milah baju pemberian dari Azam. Baju yang terdiri dari kaos, kemeja, koko, celana panjang, dan beberapa sarung itu begitu disyukuri olehnya. Baju-baju itu pun masih terlihat bagus dengan warna yang masih cerah dan belum pudar. Raka sempat termenung. Dulu, lemari di kamarnya sangat dipenuhi baju-baju branded dan mahal. Tapi kini, untuk perkara baju pun dia harus menerima sedekah dari orang lain. Aku ikhlas ya Allah. Asal ini langkah awal aku menuju kehidupan yang lebih baik, gumam Raka. Dia tak ingin meratapi keadaan. Apalagi apa yang dimilikinya dulu kebanyakan dari harta yang tak berkah. Hasil menipu dan merebut apa yang seharusnya menjadi milik Davin dan keluarga. Mengenakan kemeja berwarna denim dengan lengan yang sedikit digulung, Raka berdiri di depan kaca. Dia tampak tampan meski bulu-bulu halus yang memenuhi dagunya belum sempat dicukur. Rambutnya yang mulai gondrong pun belum sempat dipotong. Agar rambutnya itu tetap terlihat rapi, Raka mengakalinya dengan 18. Menguncirnya sedikit. Nyatanya hal itu malah membuatnya terlihat lebih gagah dan maco. Seriusan ini sopirku. Karena pintu kamar Raka tak tertutup sempurna, Azam bisa masuk dengan mudah. Gak cocok jadi sopir sih, terlalu tampan, lanjut Azam setelah meneliti penampilan Raka. Bang Azam bisa saja. Sepertinya ini efek baju pemberian abang. Jadi wibawanya nular, timpal Raka sambil tersenyum kikuk. By the way, makasih banyak, Bang, baju-bajunya. Semua cukup di aku, lanjut Raka. Sama-sama. Senang kalau bermanfaat, timpal Azam. Ayo, sarapan. Lanjutnya. Raka mengangguk. Keduanya pun lalu keluar dari kamar dan berjalan menuju belakang. Ke area pesantren seperti tadi. Tak jauh dari letak masjid. Kalau aku gak ada kegiatan keluar kota, aku biasanya ngajar di pesantren. Calon istriku juga. Kebetulan aku kenalnya sejak dia ngajar di sini beberapa bulan yang lalu. Cerita demi cerita mengalir dari mulut Azam. Sementara Raka hanya mendengarkan. Ia pun mulai ragu jika Alicia yang dimaksud adalah Alicia yang sama dengan yang dikenalnya. Karena Alicia itu tak terlalu pintar agama meski penampilannya sudah berubah. Ini dapur umumnya, kata Azam saat sampai di sebuah ruangan yang cukup luas. Raka merasa dejavu dengan suasana itu. Karena keadaannya hampir sama dengan saat dia di penjara. Setiap waktunya makan, akan mengantri dan mengambil makanannya masing-masing. Ayo, makan dulu. Ambillah yang disuka. Lanjut Azam. Dia sudah mengambil piring lebih dulu. Raka pun mengikutinya. Mengambil makanan yang disediakan seperti prasmanan tersebut. Lalu duduk di tempat yang sudah disediakan. Para santri pun memenuhi tempat tersebut. Di antara mereka, sesekali ada yang menatap ke arahnya dengan keheranan. Ayo langsung berangkat. Abah dan Bunyai pasti sudah menunggu, ajak Azam setelah selesai sarapan. Keduanya pun berjalan kembali menuju depan. Ke arah pekarangan rumah Abah Hashim. Di mana beberapa mobil sudah berjejer di sana. Buruan, Zam. Seru Bunyai melihat kemunculan Azam. Iya. Azam menyahut pendek. Ini kunci mobilnya. Azam menyerahkan kunci mobil pada Raka. Raka segera membukanya. Abah dan Bunyai langsung masuk ke mobil tersebut. Disusul Azam yang duduk di jok depan. Bersebelahan dengan Raka yang akan menyetir. Untuk jalannya, ikuti arahan dariku,
kata Azam saat Raka mulai menyalakan mesin mobil. Hati-hati bawanya. Gak usah kencang-kencang, tegur Bu Nyai padahal Raka baru melaju. Iya, Bu Nyai. Raka menyahut sopan. Dia pun melajukan mobil itu dengan senyaman mungkin. Apalagi Raka bisa menebak jika Bu Nyai lumayan cerewet. Tak seperti Azam dan Abah yang kalem. Di belakang mobil itu, ada beberapa mobil lain yang mengikuti. Tentu para kerabat yang ikut mengantar dan 19. Ingin menghadiri acara. Tempat yang dituju ternyata lumayan dekat. Tak lebih dari setengah jam perjalanan, mereka sudah sampai. Azam yang mengenakan baju batik lengan panjang, sempat merapikan bajunya saat turun. Dia terlihat sedikit gugup. Temani aku. Tetap di sampingku, kata Azam pada Raka. Padahal Raka berniat untuk menunggu di mobil saja. Tak ingin terlibat acara formal keluarga tersebut. Toh dia hanya seorang sopir. Abah mengangguk pada Raka seolah minta menuruti keinginan putranya itu. Raka pun terpaksa tetap berdiri di samping Azam. Santai saja, Zam, gak perlu tegang, kata Abah menenangkan sang putra. Ini baru hitbah loh, bukan pernikahan. Ngapain tegang segala, kata Bu Nyai. Wanita yang mengenakan baju gamis mentereng itu menenteng tas tangan mahalnya. Di belakang Abah dan Bu Nyai, para keluarga dan kerabat yang membawa beberapa barang bawaan, mengantri untuk berjalan menuju rumah sang calon. Alhamdulillah, sudah sampai ternyata. Seorang laki-laki parubaya muncul lalu langsung menyapa mereka semua. Disusul wanita yang usianya hampir setara. Dan yang terakhir, keluarlah seorang wanita bercadar yang berjalan sembari menunduk. Paras wanita itu tak terlihat. Hanya bulu matanya yang lentik yang menggambarkan bagaimana cantiknya wajah yang tersembunyi di sana. Saat wanita itu mengangkat kepala, pipinya sempat merona menatap Azam yang tampak tampan dan gagah. Tapi rona itu seketika memudar saat melirik ke orang yang berdiri di samping Azam. Raka, gumam Alicia dengan sekujur tuphah terasa meremang. Padahal bertahun-tahun ini, Alicia sengaja pergi jauh dari orang-orang yang mengenalinya untuk memulai hidup baru. 20. Bukan hanya Alicia yang merasa terkejut, begitupun Raka. Matanya sempat membulat sesaat menatap wanita bercadar itu. Meski wajahnya tertutup, ia yakin jika wanita itu adalah Alicia yang sama yang ia kenal. Dari matanya saja, Raka sudah bisa menebak. Apalagi ia pernah bertemu dengan Alicia dalam tampilan seperti itu saat. Hanya saja, setelah beberapa detik sempat menatap Alicia dengan keterkejutan, Raka akhirnya memalingkan pandangan. Alicia sempat deg-degan. Takut tiba-tiba Raka refleks menyebut namanya. Namun setelah melihat reaksi lelaki itu yang biasa saja, Alicia sempat menghela napas lega diam-diam. Dia pun akhirnya bisa menyapa Abah dan Bu Nyai dengan ramah. Abah, Bu Nyai. Alicia mengangguk sopan lalu mencium tangan Bu Nyai. Ia juga sempat menelemparkan senyum manis pada semua orang yang turut mengantar termasuk pada Azam. Hingga lelaki itu pun ikut tersipu. Mari, silakan masuk semuanya, kata Alia. Ibunya Alicia dengan sumringah. Ayo, Zam. Abah menoleh pada Azam dan memintanya berjalan lebih dulu. Azam pun melangkah, sembari menepuk pelan lengan Raka agar mengikutinya. Bu Nyai mengaitkan tangannya pada Abah kemudian melangkah bersama mengikuti Azam ke dalam rumah. Diikuti para kerabat lain di belakangnya. Mari, masuk-masuk. Mohon maaf rumahnya sempit, kata Alia pada Azam.
Lelaki yang masih ditemani Raka di sampingnya itu akhirnya masuk dan duduk di atas karpet yang sudah membentang memenuhi ruangan. Pun dengan Abah, Bu Nyai, dan yang lainnya. Mereka duduk sedikit berdesakan karena ruang tamu yang tak terlalu luas. Aduh, panas sekali. Apa gak ada AC? Bu Nyai mengipasi wajahnya dengan tangannya sendiri. Maaf, Bu Nyai. Di sini adanya kipas angin, timpal Alicia tak enak. Sejak kepindahannya, Alicia dan keluarga memang hidup dengan sangat sederhana di kota tersebut. Kota kecil yang sudah mendekati perkampungan. Sudah gak apa-apa. Untuk mengefektifkan waktu, lebih baik kita mulai saja acaranya, kata Abah. Yang lain mengangguk bersamaan. Abah pun segera mengutarakan tujuannya datang ke sana, yaitu untuk menghitbah Alicia untuk Azam. Apa nak Alicia bersedia? Tanya Abah mewakili sang putra. Di balik cadarnya, Alicia tersenyum malu-malu. Kedua pipinya sudah bersemu merah dengan jantung berdebar. Sebelumnya, Alicia sempat merasa minder saat didekati Azam. Ia merasa, lelaki itu terlalu sempurna untuk dirinya yang penuh dengan masa lalu kelam. Meski kini ia sudah berubah dan sudah sembuh seutuhnya dari penyakit yang pernah dideritanya, tapi tetap saja perasaan minder itu selalu ada. Semua orang punya masa lalu dan punya masa depan. Tutuplah masa lalumu lalu lupakan. Mulailah hidup baru untuk masa depan yang lebih baik dan bahagia. Alicia teringat wejangan ustazah yang mengajar di pondok pesantren. Hingga ia pun akhirnya membuka 21 hati dan membiarkannya Azam mendekatinya meski tak pernah ada kata jadian di antara mereka. Bagaimana nak Alicia? Abah kembali mengulangi pertanyaannya. Alicia menarik napas panjang diam-diam. Insya Allah saya bersedia, jawabnya akhirnya. Alhamdulillah, tutur Abah sembari tersenyum. Diterima, Zam, lanjutnya sembari melirik sang putra. Azam menunduk malu-malu meski sesekali mengangkat kepalanya untuk menatap sang calon istri. Karena sudah diterima, kita lanjutkan untuk mendiskusikan hari pernikahan yang akan dilangsungkan, kata Abah. Kami dari pihak perempuan, menyerahkan semuanya pada pihak laki-laki, timpal ayahnya Alicia. Tidak seperti itu. Kami juga ingin mendengar pendapat dari pihak keluarga perempuan. Barangkali punya pendapat kapan waktu terbaik untuk mereka, balas Abah. Kedua keluarga itu pun berdiskusi sejenak. Mengatur waktu yang terbaik untuk anak-anak mereka. Hingga ditentukanlah 1 bulan yang akan datang. Kalau bulan depan, apa gak kelamaan, Sam? Tanya Abah pada sang putra. Sepertinya tidak. Karena kita juga butuh waktu untuk menyiapkan segalanya, jawab Azam. Baiklah kalau seperti itu. Jadi sudah DL bulan depan ya? Timpal Abah. Yang lain kompak mengangguk. Lalu acara dilanjutkan dengan penyerahan barang bawaan dari pihak laki-laki termasuk cincin sebagai pengikat. Silakan, Bu Nyai. Tita Abah pada sang istri untuk mewakili penyematan cincin di jari Alicia. Tak langsung dipakaikan Azam karena keduanya belum mahram dan belum boleh bersentuhan. Kalian mungkin akan tetap bertemu saat mengajar, tapi usahakan untuk menjaga jarak selama menunggu waktu pernikahan ya. Kata Abah pada Azam dan Alicia. Keduanya mengangguk mengerti. Toh selama ini pun mereka memang menjaga jarak dan tak pernah benar-benar berduaan. Karena acara sudah selesai dan waktu sudah siang, lebih baik sekarang segera cicipi jamuan yang ada, kata ayahnya Alicia. Silakan, Bah. Azam mempersilahkan Abah lebih dulu.
Abah pun menjadi orang pertama yang berdiri lalu menghampiri meja yang sudah terisi dengan makanan. Disusul Bunyai, Azam, dan yang lainnya. "Raka, ayo sebelah sini." Ajak Azam ke sudut ruangan, sedikit menjauh dari kerumunan yang lain. Raka yang membawa piringnya mengikuti Azam lalu keduanya makan bersisian. Diselingi obrolan ringan. Meski belum lama bertemu, keduanya sudah terlihat dekat dan akrab. Seperti sudah menemukan kecocokan satu sama lain. 22. "Aduh, aku lupa bawa minumnya," kata Azam. Alicia yang diam-diam memperhatikan sang suami pun dengan sigap mengambilkan minuman lalu menyerahkannya pada Azam. "Mas, ini minumnya," kata Alicia malu-malu. Azam tersenyum merekah. "Terima kasih," timpalnya. "Oh, iya. Aku kelupaan belum mengenalkan teman baruku, dia Raka. Yang menyelamatkan aku waktu kecelakaan kemarin." Azam menepuk pundak Raka. "Raka," kata Raka sambil mengulurkan tangannya. "Alicia," balas Alicia seraya menangkupkan tangan di D4 sebagai ganti bersalaman. Raka menarik kembali tangannya yang masih menggantung. Dia lupa, kalau Alicia kini sudah agamis dan tak akan bersalaman dengan lelaki bukan mahram seperti dirinya. Alicia dan Raka benar-benar bertingkah seperti orang baru pertama kali bertemu. Keduanya tak menunjukkan kalau mereka pernah saling mengenal sebelumnya. "Silakan dilanjutkan," kata Alicia. Ia segera mundur dan menjauh dari keduanya. "Aku beruntung bertemu dengannya. Dia wanita yang lembut dan selalu menjaga dirinya," kata Azam sambil tersenyum. Senyum yang penuh dengan pancaran cinta dan kebahagiaan. "Semoga kalian berbahagia ya." Hanya itu yang bisa Raka katakan. "Terima kasih," balas Azam. Menjelang duhur, acara pun berakhir sepenuhnya. Abah dan seluruh keluarga pamit pada Alicia dan keluarganya. "Sampai ketemu lagi besok di pesantren," kata Azam pada Alicia saat Alicia mengantar keluarga calon suaminya itu sampai luar. Alicia mengangguk kecil sambil tersipu. Dia lalu memperhatikan calon suaminya itu memasuki mobil sampai mobil itu melaju meninggalkan pekarangan rumahnya. "Syah, kenapa ibu merasa gak asing ya dengan laki-laki yang ada di dekat Azam tadi?" kata Alia saat semua keluarga Azam sudah pulang. "Itu Raka, Bu. Dia pernah jadi saudara tirinya Davin," jawab Alicia. "Astaga. Kenapa dia tiba-tiba ada di sini? Awas saja kalau pernikahanmu dan Azam gagal gara-gara laki-laki itu," timpal Alia panik. Ia tak ingin, sang putri yang baru kali ini memiliki keinginan untuk menikah, akhirnya gagal. "Insya Allah enggak, Bu. Kita berpikir positif saja," timpal Alicia berusaha bersikap tenang. "Semoga saja," Alia menjawab pendek meski hatinya merasa ketar-ketir. Di tempat berbeda, Raka baru saja berjalan menuju kamarnya saat Azam menyusul langkah kakinya. 23. "Mumpung aku gak ada kegiatan, nanti sore aku ajak kamu keliling tempat ini. Kalau kamu bersedia, sekalian cukur rambut. Soalnya di sini ada tempat khusus cukur untuk anak-anak santri," kata Azam. "Boleh. Terima kasih banyak ya. Kebetulan aku sudah gak nyaman dengan rambutku yang gondrong," jawab Raka. "Oke. Tapi sebenarnya itu juga cakep. Jadi kayak mafia yang ada di TV," kelakar Azam. Raka hanya terkekeh. "Sekarang istirahat saja dulu," lanjut Azam. Raka mengangguk lalu melanjutkan langkah menuju kamarnya. Terlentang sejenak di atas tempat tidur yang terbuat dari kapuk dengan pikiran menerawang.
Ia sungguh tak menduga akan terdampar di tempat itu. Bertemu dengan laki-laki sebaik Azam dan juga bertemu dengan Alicia yang sudah dikenalnya sejak lama. Entah takdir seperti apa yang sedang engkau persiapkan untukku ya Allah, gumam Raka. Sore ini, Azam memenuhi janjinya mengajak Raka keliling lingkungannya tinggal. Ternyata pesantren ini besar juga ya, kata Raka setelah mengelilingi semuanya. Iya, lumayan. Selain ada kobong untuk tempat tinggal para santri, ada juga rumah untuk ustadz dan ustazah yang mengajar, ungkap Azam. Hai, Mir. Dari mana? Kok gak kelihatan tadi di acara khitbah? Azam menyapa seorang perempuan yang tiba muncul. Aku baru kembali dari kampung. Maaf ya gak sempat hadir. Tapi Alicia tahu kok, timpal wanita tersebut. Oh, iya. Azam mengangguk samar. Kenalkan, ini Raka, teman baruku. Raka, itu Amira, sahabatnya Alicia. Raka dan Amira sama-sama mengangguk ramah. Aku ke kamar dulu ya, kata Amira buru-buru. Azam dan Raka pun melanjutkan berkeliling. Hingga waktu hampir menjelang maghrib dan mereka berdua langsung ke masjid untuk ikut salat berjamaah. Pagi ini, Raka sudah mulai membiasakan diri tinggal di lingkungan itu. Ia juga sudah mulai berani datang ke dapur umum untuk ikut makan di sana bersama para santri. Bagaimana lagi, ia tak punya pilihan. Untuk membeli makan sendiri pun tak mungkin karena tak memiliki uang. Saat keluar dari dapur umum, Raka tiba-tiba berpapasan dengan Alicia. Ia hanya tersenyum tipis lalu menyapa singkat. Hai. 24. Setelah itu Raka melanjutkan langkahnya tapi Alicia keburu menyeru pelan. Raka, katanya. Terima kasih dan tetaplah seperti ini. Berpura-pura tidak pernah kenal sebelumnya. Aku mohon, lanjut Alicia. Baik, jangan khawatir. Timpal Raka tegas. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang sedang memperhatikan kebersamaan mereka berdua. 25. Alicia menarik napas lega. Dia merasa, Raka yang ditemuinya kali ini, jauh lebih berbeda dari Raka yang dikenalnya dulu. Seperti berkenalan dengan sosok baru. Begitupun dengan Raka yang merasakan hal yang sama. Bagaimana tidak, dia tahu persis bagaimana masa lalu Alicia dan segala jenis skandalnya. Tapi sekarang, wanita itu menjelma menjadi sosok agamis yang semuanya serba tertutup. Pergilah. Sebelum ada yang melihat kebersamaan kita, kata Raka pelan. Alicia yang memeluk sebuah buku tebal mengangguk. Lah segera melangkah karena memang jam pelajaran para santri akan segera dimulai. Di saat Alicia sudah sedikit menjauh, Azam muncul dengan penampilannya yang rapi, persis seperti Gus yang sering Raka dulu lihat di TV. Pagi. Sudah sarapan? Sapa Azam. Pagi juga. Ini baru selesai sarapan, jawab Raka. Maaf aku gak sempat temani. Malah ketiduran lagi, timpal Azam. Gak apa. Santai aja. Lagi pula aku memang harus terbiasa mandiri. Kan bukan anak kecil yang harus selalu diantar ke sana kemari, balas Raka. Azam mengangguk sambil tersenyum. Oh, iya. Itu bukannya Alicia ya? Dia tadi lewat sini. Azam menunjuk Alicia yang hampir berbelok menuju ruangan tempat santri akan menuntut ilmu. Iya. Dia tadi lewat sini. Aku lihat sekilas, jawab Raka. Pipi Azam mendadak bersemu merah jika sedang membicarakan calon istrinya itu.
Wajahnya memperlihatkan dengan jelas jika ia sedang dilanda kasmaran. "Bang Azam ngajar apa di sini?" tanya Raka mengubah topik obrolan. "Bahasa Arab dan tafsir," jawab Azam. "Kalau Alicia, ngajar bahasa Inggris." "Secara santri juga harus bisa bahasa Inggris dong." Lagi-lagi Azam menyenggol nama sang calon istri. Raka mengangguk sebagai tanggapan. Kalau untuk urusan bahasa asing, Alicia memang jago. Apalagi dulunya bekerja sebagai model yang terkadang bekerja sama dengan para orang asing. "Silakan lanjutkan, Pak Ustadz. Barangkali mau langsung mengajar," kata Raka sedikit berkelakar. Dia tak ingin terlalu formal dan serius. "Ya, memang jamnya sudah hampir mulai." Azam tersenyum merekah. "Oh, iya. Apa yang bisa aku kerjakan hari ini?" tanya Raka. Ia tak enak harus berdiam diri tanpa melakukan apapun. 26. "Oh, iya, aku lupa katakan. Selain sebagai sopir pribadiku, kamu juga sopir pesantren. Jadi setiap hari, tolong antar juru masak pesantren untuk belanja kebutuhan dapur. Kalau bensinnya kosong, minta ke bagian administrasi pesantren ya. Ruangannya tak jauh dari sini. Jangan lupa struknya nanti berikan lagi sebagai bukti," tita Azam. "Siap." Raka menyahut antusias. Meski hanya sebagai sopir, tapi ia sungguh bahagia memiliki pekerjaan. "Baiklah, aku ngajar dulu." Azam menepuk pundak Raka lalu berlalu pergi. Benar saja, tak berselang lama, wanita parubaya yang merupakan pengurus dapur umum menghampiri Raka dan memintanya bersiap untuk mengantarnya ke pasar. Raka baru ingat jika bensin mobil yang kemarin dikendarainya tinggal sedikit lagi. Ia pun berinisiatif mencari ruang administrasi seperti kata Azam tadi. Saat sudah menemukannya, Raka segera mengetuk pintu tersebut. "Masuk," titah seorang wanita yang masih muda. Wanita yang kemarin sore baru dikenalkan Azam padanya. "Selamat pagi," sapa Raka. Dia pun mengutarakan maksudnya datang ke ruangan itu. "Ini, silakan. Jangan lupa minta struk ke pom bensinnya." Amira menyerahkan 3 lembar uang berwarna merah. Raka mengangguk mengerti. Karena prosedur dimanapun memang seperti itu. "Ini teman barunya Ustadz Azam kan ya? Sudah lama saling kenal?" tanya Amira membuat Raka berdiam sejenak di sana. "Baru beberapa hari ke belakang," aku Raka sejujurnya. "Oh," Amira menyahut singkat. "Kalau sama Alicia, kenal juga," lanjutnya. Raka lekas menggeleng. "Tidak." "Baiklah." Amira tersenyum kecil. "Silakan. Sudah selesai." Lanjutnya memberi kode dengan tangan agar Raka keluar. Raka pun berbalik dan segera meninggalkan ruangan tersebut. Dia langsung kembali ke dapur umum dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang sopir. Menjelang tengah hari, Azam yang baru selesai mengajar melangkah menuju kantin pesantren. Secangkir kopi dingin sepertinya cocok untuk dirinya yang dilanda rasa ngantuk. Begitu sampai di kantin, ternyata Alicia pun ada di sana. Dia sedang menikmati segelas teh manis dingin dengan semangkuk mie instan. "Jangan sering-sering makan mie instan, gak baik buat kesehatan," kata Azam sembari mendekat. Lalu duduk dengan tetap mengambil jarak. Ustadz," Alicia tersenyum canggung juga grogi. "Lanjutkan. Aku cuma lagi nunggu kopi pesananku," ujar Azam sambil tersenyum. 27. Alicia mengangguk kecil. Lalu melanjutkan makannya dengan sangat hati-hati karena penutup wajah yang digunakannya membuat ia sedikit kesusahan.
Kapan mau belanja mahar pernikahan dan barang untuk seserahan? Tanya Azam. Saya gimana Ustadz saja, timpal Alicia malu-malu. Baiklah. Nanti aku cari waktu yang pas. Biar gak terlalu mendadak. Karena waktu sebulan itu cepat sekali dan banyak persiapan lain yang harus dilakukan, balas Azam. Alicia mengangguk. Akan lebih baik jika hari libur. Agar tidak mengganggu jadwal mengajar. Oke. Nanti aku atur ya. Kamu cukup jaga kesehatan. Jangan sering-sering makan kayak gitu. Gak baik. Azam menunjuk mangkuk mie milik Alicia yang hampir kosong. Hanya sesekali. Kalau lagi ingin saja. Jawab Alicia tersipu. Ia begitu bahagia karena diperhatikan seperti itu oleh calon suaminya.